Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Kedatangan tamu adalah berkah bagi setiap muslim. Oleh karenanya tetamu-tetamu hendaknya kita sambut dengan sebaik-baiknya. Menerima dan memuliakan tamu merupakan bagian dari tanda keimanan. Dalam hadits Bukhari, diriwayatkan dari Abu Suraih Al-Ka'bi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya dan menjamunya siang dan malam. Dan bertamu itu 3 hari, lebih dari itu adalah sedekah baginya. Dan tidak halal bagi tamu tinggal berlama-lama sehingga memberatkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan tuntunan tentang adab menerima tamu, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Menerima dan menyiapkan kebutuhan tamu dengan baik. Tamu yang datang berkunjung ke rumah kita, ada kalanya datang sendiri dan ada kalanya memang kita undang. Kedua-duanya hendaknya diterima dengan baik. Dalam hadits Muslim, diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah, ia berkata, sejak saya masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menolak saya untuk bertamu dan berkunjung ke rumah beliau, dan beliau selalu tersenyum setiap kali melihat saya. Seorang mukmin hendaknya siap menerima tamu di rumahnya atau tempat lain yang layak. Terlebih-lebih, bila tamu-tamunya datang atas undangannya, persiapannya haruslah lebih baik. Siapkan di mana mereka akan ditempatkan, bagaimana penyambutannya, dan apa jamuan atau hidangannya. Bila harus menginap, siapkan pula kamar untuk tempat mereka tidur. Kita pun juga harus menyiapkan diri untuk kedatangan tamu kapan saja. Seorang mukmin hendaknya berpakaian rapi, bersih, dan sopan ketika menerima tamu. Sebagaimana dalam hadits Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makan dan minumlah kamu, bersedekahlah kamu, dan berpakaianlah kamu, tetapi tidak dengan sombong dan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah amat senang melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Hendaknya ruang tamu selalu dijaga, agar tetap dalam keadaan bersih, rapi, dan wangi. Keadaan yang kotor, berantakan, dan bau tak sedap menjadikan suasana menjadi kurang nyaman. 2. Mengucapkan selamat datang atau salam kepada tamu. Ketika ada orang yang mengetuk pintu rumah atau memencet bel dan memberi salam, adalah pertanda ada orang yang mau bertamu ke rumah kita. Hendaklah menjawab salam dan bersegera memberikan sambutan dengan membukakan pintu, senyum ceria, dan menyapa dengan ramah. Senyum ceria merupakan ekspresi bahwa kita senang menyambut kedatangannya. Menjawab salam telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai nabi yang paling istimewa dalam memuliakan tamu, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran. Surah Az-Zariyat ayat 25, yang artinya, sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah, ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mengucapkan salam, Ibrahim menjawab, salam, orang-orang yang tidak dikenal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan teladan dalam menyapa tetamu-tetamu beliau. Dalam hadits Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, menyampaikan, tatkala rombongan Abdul Qais tiba di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengucapkan, selamat datang para utusan yang datang tanpa penghinaan dan penyesalan. Setelah mengucap salam atau selamat datang, tanyakan pula bagaimana keadaan mereka dengan menanyakan, apa kabar? Sapaan yang ramah merupakan ungkapan bahwa kita senang menerima tamu kita. Selanjutnya persilahkan duduk di ruang tamu. 3. Menyambut tamu dengan senyuman dan wajah ceria. Dalam hadits Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu meremehkan sesuatu kebaikan, walaupun hanya sekedar menemui saudaramu dengan wajah yang ceria. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai orang yang paling banyak senyumnya. Dalam hadits Tirmidzi, diriwayatkan dari Abdullah bin Al-Harits bin Jasi, dia berkata, aku tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak senyumannya selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadits Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Dengan menyambut tamu dengan senyuman, hal ini menunjukkan
bahwa kita senang dengan kedatangannya dan senantiasa membuat mereka merasa nyaman dan dihargai. Senyuman juga bisa mencairkan suasana dan membangun hubungan yang baik antara dua belah pihak. 4. Tidak menerima tamu yang bukan mahram ketika sedang sendiri. Mahram adalah orang-orang yang haram dinikahi karena hubungan darah, susuan, atau perkawinan. Hal ini penting untuk menjaga kehormatan dan menghindari dari fitnah yang bisa merusak hubungan baik kedua belah pihak, terutama jika tamu adalah lawan jenis yang bukan mahramnya. Oleh sebab itu, tamu lelaki cukup ditemui di luar rumah saja atau diminta datang lagi jika suaminya telah pulang dari bekerja. Membiarkan tamu lelaki masuk ke dalam rumah, padahal dia wanita tersebut hanya seorang diri, sama saja dengan membuka peluang besar akan timbulnya bahaya bagi diri sendiri. Dalam hadits Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali ada mahramnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 34. Maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. 5. Mengajak tamu berbicara dengan tutur kata yang baik dan menemaninya. Hendaknya tuan rumah mengajak tamu berbicara dengan tutur kata yang sopan dan lemah lembut, serta tidak menghardik dan mencelanya. Kadangkala ada tamu yang sangat kita harapkan dan senangi kehadirannya. Ada pula yang tidak diharapkan kehadirannya. Dengan tamu yang diharapkan kehadirannya, kita biasa berkata sopan dan lemah lembut. Akan tetapi, terhadap tamu yang tidak diharapkan kehadirannya, terkadang kita berkata kasar, mencela, dan menghardiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, Surah Al-Isra ayat 28 yang artinya, dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka perkataan yang pantas. Ayat ini menjelaskan bahwa, apabila ada tamu datang ke tempat kita, baik keluarga, kerabat, handai taulan, maupun peminta-minta yang ingin meminta bantuan materi, atau non-materi atau meminjam uang, tetapi kita tidak mampu membantu atau memberikannya, maka kita dilarang untuk berkata kasar, menghina dan mencelanya, melainkan hendaklah mengucapkan kata yang pantas dan tidak menyakiti hati mereka. Dalam hadits Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hendaknya tuan rumah mengajak tamunya berbincang dengan hal-hal yang disukainya. Hindari percakapan yang dapat membuat mereka tidak nyaman. Selain itu, tetap temani tamu ketika dia sedang bertamu. Jangan tidur sebelum mereka pergi atau beristirahat. Dan jangan mengeluh tentang waktu dengan kehadiran mereka. 6. Menjamu tamu dengan baik. Setelah tamu duduk dan berbasa-basi sebentar, segeralah persiapkan dan hidangkan suguhan berupa air minum dan makanan. Mendapat jamuan merupakan hak tamu. Sebagaimana dalam hadits Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jamuan hak tamu berjangka waktu 3 hari. Lebih dari itu, jamuan adalah sedekah. Tidak boleh bagi tamu untuk menginap di suatu rumah hingga ia menyusahkannya. Nabiullah Ibrahim alaihi salam memberikan contoh dalam memberikan penghormatan kepada tetamunya. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran, Surah Ad-Dzariyat ayat 24-27. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mengucapkan salam, Ibrahim menjawab, salam, orang-orang yang tidak dikenal. Maka ia pergi diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, silakan kamu makan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga suka memberikan hidangan kepada tamu-tamu beliau. Dalam hadits Abu Daud, diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syubah, dia berkata, pada suatu malam,
saya pernah bertamu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau memerintahkan untuk diambilkan sepotong daging kambing besar. Setelah dipanggang, beliau mengambil sebilah pisau, lalu beliau memotong-motongnya untukku dengan pisau tersebut. Para sahabat pun sangat mementingkan jamuan untuk tamu. Dalam hadits Muslim, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia menceritakan, suatu ketika seorang laki-laki menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seraya mengadukan, "Wahai Rasulullah, aku tertimpa kelaparan." Beliau pun mengutus seseorang kepada istri-istrinya. Sayangnya utusan tersebut tidak mendapatkan sesuap makanan pun. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Adakah yang berkenan menjamunya malam ini? Semoga Allah merahmatinya." Berdirilah seorang laki-laki dari Ansor sambil mengatakan, "Aku wahai Rasulullah." Ia pun pergi mendatangi keluarganya dan berpesan kepada istrinya, "Ini adalah tamu Rasulullah. Janganlah engkau mengecewakannya sedikit pun." Sang istri pun merespon, "Demi Allah, aku tidak memiliki apa-apa selain makanan untuk anak-anak." Laki-laki itu memberi solusi. "Jika anak-anak ingin makan malam, maka tidurkanlah mereka. Lalu kemarilah dan matikanlah lampu. Malam ini kita tidur dengan perut kosong." Akhirnya istrinya pun melakukannya. Pagi harinya, laki-laki itu kembali bertemu dengan Rasulullah. Beliau pun menyampaikan kabar gembira. Sungguh, Allah takjub atau tertawa karena perbuatan fulan dan fulanah. Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat Al-Quran. Surah Al-Hasr ayat 9 yang artinya, "Dan mereka Ansor mengutamakan muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan." Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran dan menunjukkan penghargaan kepada orang yang memiliki empati kepada orang lain, padahal dirinya sendiri dalam kesusahan. Bayangkan betapa tinggi nilai perbuatan seperti itu. Ketika hidangan telah siap, tuan rumah hendaknya mempersilahkan tetamunya menikmati terlebih dahulu. Baru ia mengikuti setelah tetamunya. Sebagaimana dalam hadits Muslim, Ahmad dan Tirmidzi, diriwayatkan dari Qatadah radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuangkan air dan aku membagikannya, hingga tidak ada yang tersisa selain aku dan Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, 'Minumlah.' Aku jawab, 'Aku tidak akan minum hingga engkau minum wahai Rasulullah.' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya orang yang memberi minum, itulah yang terakhir minum.'" Qatadah melanjutkan, "Maka aku pun minum, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian minum." 7. Mengiringi tamu ketika pulang. Bila tetamu telah menikmati jamuan yang disajikan, menyelesaikan hajatnya, dan berpamitan hendak pulang, hendaknya diucapkan kata-kata perpisahan yang menyenangkan, berterima kasih atas kunjungannya, dan menunjukkan raut wajah yang berseri-seri. Untuk menunjukkan keakraban, antarkan tamu hingga halaman rumah, dan pandanglah hingga ia telah keluar dari halaman rumah. Abu Amr al-Hamadsani As-Sabi, seorang pemuka tabi'in yang cerdas dan tawadu, yang diketahui belajar kepada para sahabat Nabi, mengatakan, "Di antara kesempurnaan sambutan orang yang dikunjungi adalah, engkau berjalan bersamanya hingga ke pintu rumah, dan mengambilkan kendaraannya." Demikian sahabat yang beriman, 7 adab menerima tamu dalam Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.